Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Minggu 1 September 2024 merupakan pekan biasa ke-22 tahun B. Bacaan dibawakan oleh Antonia Jovita Ari dan Serafina Pranadi. Mazmur dilantunkan oleh Marcelio Adrian Aridewo dan renungan ditulis oleh Willy Wibianto. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, pada minggu yang indah ini, 1 September 2024, hari Minggu Kitab Suci Nasional, Engkau mengajak kami untuk selalu rajin membaca kitab suci atau mendengarkan sabda-Mu. Berkati kami agar kami dapat menjalankannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bacaan dari Kitab Ulangan, bab 4 ayat 1 sampai dengan ayat 2, dilanjutkan dengan ayat 6 sampai dengan 8. Di padang gurun seberang sungai Yordan, Musa berkata kepada bangsanya, "Hai orang Israel, dengarkanlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian, kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaan dan akal budimu di mata bangsa-bangsa." Begitu mendengar segala ketetapan ini, mereka akan berkata, "Memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita berseru kepadanya? Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum yang kubentangkan kepadamu pada hari ini?" Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Orang yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Orang yang tidak berbuat jahat terhadap teman, dan tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang-orang tercela, tetapi menjunjung tinggi orang-orang yang takwa, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi.
Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Orang yang tidak meminjamkan uang dengan makan riba dan tidak menerima suap melawan orang bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Bacaan dari Surat Rasul Yakobus bab 1 ayat 17 sampai 18 dilanjutkan ayat 21b sampai 22 dan 27. Saudara-saudaraku yang terkasih, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya pada tingkat yang tertentu, kita menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Ibadah sejati dan tak bercela di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Atas kehendaknya sendiri, Bapa telah menjadikan kita berkat firman kebenaran, supaya kita menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Markus, bab 7, ayat 1 sampai 8, dilanjutkan ayat 14 sampai 15, ayat 21 sampai 23. Pada suatu hari, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat beberapa murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi, seperti orang-orang Yahudi lainnya, tidak makan tanpa membasuh tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita?"
mengapa mereka makan dengan tangan najis?" Jawab Yesus kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarlah aku dan camkanlah ini. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskan dia. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Hal yang baik keluar dari hati yang baik. Renungan dibawakan oleh Willy Wibianto. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya." Markus bab 7 ayat 14 sampai dengan 15. Ketika aku makan bersama dengan tim kerjaku di sebuah restoran di Mall Pluit Junction, aku melihat suatu perbedaan cara makan makanan yang tersaji. Saat itu tersaji udang rebus yang cukup besar dengan bumbunya yang mantap sekali rasanya. Lalu ada oseng-oseng toge dan tersedia nasi goreng di situ. Semua orang makan dengan lahapnya, dan lihat, temanku yang satu itu makan udangnya dengan kulit yang dikupas. Banyak kulitnya dibuangnya. Kalau aku makan semuanya. Tidak ada kulitnya dan bahkan ekor dan kepalanya ku makan juga. Temanku yang satunya lagi, kepala udangnya tidak dimakannya. Itulah dari cara pandang, cara berpikir atau sikap hati setiap orang melahirkan output atau tindakan yang berbeda-beda. Baik dalam berbisnis maupun di dalam rumah tangga atau keluarga, akan terjadi hal yang berbeda sesuai tanggapan sikap hatinya atau cara berpikirnya. Seorang pimpinan setelah melihat output atau hasil kerja karyawannya akan dapat menilai prestasi dan ukuran gaji yang sesuai dengannya. Demikian juga dialog antara pasangan suami dan istri. Dialog sangat penting agar tercipta kesamaan pandangan atau cara berpikir dan kehendaknya masing-masing yang dapat dipadukan menjadi keharmonisan yang baik. Pada bacaan Injil Minggu 1 September 2024 ini,
ternyata cara pandang, cara berpikir, ataupun sikap hati para Farisi dan ahli-ahli Taurat itu berbeda dengan Yesus. Para Farisi dan ahli-ahli Taurat itu berpikir bahwa kalau ada yang tidak membasuh tangannya dulu sebelum makan, orang itu najis. Jadi, aturan-aturan yang dibuatnya itu sungguh untuk memberatkan dan menjauhkan dari maksud Allah atau kehendak Allah. Dalam Injil hari ini, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat berfokus pada hal-hal di luar dirinya. Padahal segala sesuatu yang terjadi dimulai dari dalam diri sendiri. Tuhan Yesus mengajarkan kita hari ini untuk membersihkan hati kita. Jika maksud kita murni dan tulus, hal-hal baik yang diberikan Tuhan akan mengikuti. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, pada minggu yang indah ini, Engkau menasehati kami untuk memperhatikan isi atau makanan untuk hati dan pikiran kami, yaitu dengan selalu membaca kitab suci dan mendengarkan sabda-Mu. Berilah kekuatan-Mu agar kami dapat melakukan pesan-Mu itu, sehingga tercipta hubungan manusia yang lebih baik, lebih erat, dan bersatu. Berkati kami Tuhan Yesus, sebab Engkaulah Tuhan dan Penyelamat kami, yang bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah yang hidup, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.